Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang bahagia, pagi cerah, pagi penuh dengan semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2025 yang ke-80. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi. Dan ini sifatnya himbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di bupati wali kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita. Beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan, dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat. Himbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti, dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih semangat ya memiliki spirit nasionalisme di hari kemerdekaan ini, dan gua harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, setelah viralnya gitu, fenomenalnya film Merah Putih One for All gitu kan di Indonesia, di mana banyak sekali netizen yang menanggapi tentang film tersebut gitu. Ada yang memang tanggapan miring, ada banyak juga sih yang tanggapannya memuji gitu ya. Banyak itu dalam artian lebih dari satu lah. Nah, dan gue pengen nanya ke kalian semua tentang film itu. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan di hari ini gitu, masyarakat Jawa Barat mendapatkan kabar baik bahwasanya PBB dibebaskan oleh pemerintah Jawa Barat, tapi tunggakannya gitu, bukan yang kedepannya gitu. Jadi melihat kesuksesan program Pemprov Jawa Barat yang kemarin di pajak kendaraan bermotor ya. Nah sekarang Pemprov Jawa Barat menerapkan pola yang sama, sistem yang sama di dalam menangani hal pajak bumi dan bangunan gitu, bahwa tunggakan pajak bumi dan bangunan ataupun pajak lahan sekarang sudah bersihkan gitu, atau kalau bahasa dulu mah pemutihan lah ya gitu ya. Jadi nah yang kita bayar itu tinggal yang kedepannya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, yang ke belakang udah nggak perlu dibayar lagi, maksud Kang Deddy Mulyadi seperti itu gitu. Dan ini tentunya mendapatkan antusiasme dari warga Jawa Barat yang selama ini keberatan terhadap pajak, dan mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tidak menaikkan pajak seperti pemprov lain gitu yang saat ini sedang ya banyak yang didemo oleh masyarakatnya sendiri, karena masyarakat merasa bahwa kenaikan pajak itu terlalu memberatkan mereka, dan ini mudah-mudahan didengar juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, di tengah kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang disambut antusias oleh warga Jawa Barat, nih ada kabar nih, lagi-lagi media Singapura menyerang sosok Kang Deddy Mulyadi. Penyerangan yang seperti apa gitu ya? Mari kita saksikan videonya, teman-teman. Wah, gila sih nih. Serangan kepada Deddy Mulyadi sekarang bahkan dari Singapura. Ketar-ketir juga nih Singapura. Karena Singapura ingin kita Indonesia itu tetap bodoh dan tetap korup. Kalau kita cerdas, kalau kita jujur, bisa bangkrut negara mereka atas dasar dua hal. Yang pertama Selat Malaka, dan yang kedua tentang bahan bakar minyak. Kita mulai dari Selat Malaka. Wah, Selat Malaka tahu nggak kalian nih datanya? Oke,
volume perdagangan di Selat Malaka yang melewati Selat Malaka itu 25 sampai dengan 30%. Kemudian transportasi minyak dunia yang melewati Selat Malaka 40%. Kemudian kapal yang melintasi per tahun lewat Selat Malaka itu 90.000 kapal. Dan Selat Malaka itu kan melewati Indonesia, melewati Singapura. Kenapa hanya melewati Singapura saja? Karena mereka jujur, karena mereka pintar. Nggak mau lihat Indonesia, karena Indonesia itu korup dan bodoh. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang ekspor minyak mentah dan ekspor ataupun impor BBM. Namun lebih lengkapnya kalian masuk ke YouTube saya. Oke, terima kasih. Jadi si abang di sini ini nggak ngejelasin poinnya ya. Poin yang menyebabkan bahwa Singapura ini alasan Singapura menyerang Kang Deddy Mulyadi gitu. Dalam hal ini mungkin ya sebagai sosok pemimpin nasional di Indonesia gitu kan. Dan gua melihat ada salah satu komentar yang dia juga kebingungan sebenarnya kan dari Tuan Sultan. Terus apa urusannya sama KDM? KDM itu urusannya Jawa Barat, Bos, katanya. Abang ini ya pada akhirnya mempromosikan akun YouTube-nya dan ya silahkan teman-teman sama-sama berbondong-bondong mengunjungi akun YouTube si abang ini. Dan gua di sini mau nambahin dikit ya soal gimana upaya Singapura untuk menjegal langkah Kang Deddy Mulyadi di dunia politik. Ini juga gua baca dari media beberapa waktu yang lalu ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih kurang tahu gitu soal ngapa sih gitu Singapura sampai harus istilahnya menjegal seorang Deddy Mulyadi yang sebetulnya Deddy Mulyadi itu ya dibanding power seorang presiden ya mungkin gitu kan mungkin belum ada peranan yang lebih mendasar lagi gitu dibanding seorang presiden Republik Indonesia dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini bro, gue pernah lihat sebuah berita gitu di media sosial bahwa media Singapura itu mulai ngegoreng beritanya soal Kang Deddy Mulyadi. Gue juga nggak tahu perihalnya apa gitu. Yang jelas di sini Singapura itu terkesan seolah-olah mungkin agak kurang setuju gitu bahwa pemimpin yang akan datang gitu di 2029 itu Deddy Mulyadi gitu. Entah kenapa juga alasannya gitu. Dan gue juga baca di komen-komenan postingan tersebut itu sama semua sih, seragam semua gitu. Kenapa Singapura sampai harus takut gitu kalau Deddy Mulyadi menjadi seorang presiden di 2029 nanti. Dan ini juga belum tentu bro gitu, belum tentu karena ya langkah Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat juga masih panjang ya. Terutama masyarakat Jawa Barat masih mau dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi minimal 2 periode katanya kan. Ada bahkan yang berkata katanya saya pengen 3 periode, yaitu sudah melanggar konstitusi ya. Nah, kenapa Singapura bisa setakut itu gitu kan? Banyak juga nih masyarakat yang berspekulasi bahwa oh katanya Singapura kan selama ini negara yang bergantung kepada Indonesia dalam hal ekspor impor gitu kan. Di beberapa tahun belakang gue juga sempat ngebaca sebuah artikel bahwa Singapura itu masih bergantung energi listrik ke Indonesia gitu. Jadi ada beberapa pengusaha Indonesia yang menyuplai listrik ke sana gitu. Entah juga berapa persen dari suplai listrik di Singapura itu yang memang dipenuhi dari Republik Indonesia. Nah, ketika Indonesia mungkin mendapatkan pemimpin yang pas, pemimpin yang revolusioner, pemimpin yang tahu caranya memimpin gitu, maka Singapura itu bakal gelabakan gitu. Karena mereka sudah tidak bisa memanfaatkan lagi kebodohan masyarakat Indonesia untuk mengeruk kekayaan Indonesia dan dibawa ke negeri mereka gitu. Ya seperti kita tahu kan sekarang juga ya para koruptor terutama untuk koruptor kelas teri ya yang memang masih kisaran di bawah 1 triliunan lah gitu. Mereka menyimpan uang-uangnya di Singapura gitu. Kadang ada yang sengaja menyewa apartemen gitu, cuma dijadikan tempat buat nyimpen duit doang gitu. Jadi ya memang banyak banget sih praktek-praktek seperti itu gitu. Jadi Singapura itu secara tidak langsung diuntungkan oleh tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan koruptif di negeri kita gitu. Yang mana itu menyumbang gitu devisa ke negara mereka gitu. Itu sih mungkin ya. Yang kedua juga yang seperti abang ini bilang bahwa tentang tarik-menarik di Selat Malaka gitu antara Singapura dan juga Indonesia. Kita tahu bahwa Selat Malaka itu melewati wilayah Indonesia dan juga Singapura gitu. Kenapa sampai hari ini kapal-kapal tanker, kapal-kapal besar gitu kan, kapal-kapal ekspor
impor gitu masih berlabuh di pelabuhan Singapura gitu. Karena ya pertama mungkin birokrasi di Singapura itu simpel gitu, nggak ribet seribet di tempat kita. Kenapa di tempat kita ribet? Karena banyak banget oknum yang bermain di sana. Jadi mempersulit buat para pedagang global gitu, buat mereka singgah gitu di pelabuhan kita. Karena ya itu tadi terkait dengan banyak sekali peraturan dan banyak pungutan-pungutan liar. Nah itu kalau kita dapat pemimpin yang bisa memberantas itu semua gitu, maka tidak menutup kemungkinan gitu, kapal-kapal tanker itu akan singgah di tempat kita dan memberi income kepada negara kita, itu loh gitu. Jadi itu kan ketakutan-ketakutan Singapura yang sementara selama ini Singapura sangat diuntungkan sekali gitu oleh jalur perdagangan di Selat Malaka itu gitu. Ya itu sih mungkin yang gua tahu gitu kan, dan selebihnya gua minta teman-teman buat nuliskan di kolom komentar kalau ada hal yang mungkin keliru dari dalam kata atau pengucapan gua. Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: satu, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. Tiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa. Apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Jadi gue merinding ya denger video detik-detik dekret presiden dibacakan saat waktu itu presidennya Pak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur. Dekret inilah yang membuat Gus Dur akhirnya terjungkal gitu dari tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia. Dan kalian tahu hari ini banyak banget masyarakat yang berharap ada pemimpin yang berani membubarkan DPR. Jadi kan dulu Gus Dur mengeluarkan dekret dengan membubarkan MPR serta DPR gitu. Dijegal oleh banyak kalangan gitu. Banyak golongan dan banyak kelompok gitu. Yang sehingga pada akhirnya Gus Dur harus menanggung konsekuensi dia digulingkan dari kursi kepresidenan. Hari ini banyak masyarakat menjerit ingin membubarkan DPR. Jadi ilmu apa sih kewalian Gus Dur ini ya itu gitu. Jadi kan wali itu kata orang tua katanya nggak bakal terlihat kewaliannya selama dia masih hidup. Tapi setelah dia wafat gitu. Nah, semua keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban serta mukjizat lah kalau di ini mah kalau di Nabi mah, cuman kalau wali itu apa gitu gue juga kurang paham itu. Baru kelihatan gitu, Bro. Nah, di sini dalam hal ini gue ngelihat Gus Dur ya luar biasa banget dan Al-Fatihah buat almarhum Gus Dur. Nah, buat teman-teman
gua mau minta pendapat kalian gitu. Perlu ataukah tidak gitu DPR ini dibubarkan sebenarnya gitu. Tapi ya kalau gua pribadi sih nggak banyak harapan apa-apa gitu. Kalau memang DPR masih bisa diperbaiki gitu kan ya nggak perlulah dibubarkan. Tapi ya kalau masih acak-acakan gitu dan nggak jelas gitu mereka itu sebetulnya mewakili siapa, ya apa boleh buat kan mungkin gitu. Dan banyak juga dari teman-teman kita di seluruh Indonesia gitu yang memang sudah setuju gitu dengan hal itu gitu dan semoga aja kedepannya tidak terjadi peristiwa besar seperti yang sudah bangsa ini alami gitu di masa lalu. Anda sadar nggak bahwa sebenarnya Anda sejak dari awal gubernur dan melakukan model seperti ini tidak akan membuat nyaman banyak pihak? Iya, Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Itu dia. Ya, kan itu judul salah satu media nasional kita yang menulis dan menginvestigasi terhadap fenomena yang terjadi pada dunia politik Indonesia, dunia birokrasi dan khususnya di era kepemimpinan saya menjadi gubernur Jawa Barat. Sehingga saya juga nggak tahu bahwa narasi itu dibuat membangun stigma apa. Apa kecemasan, apa ketakutan, atau keirian, atau memang lagi suka sama saya kan tidak tahu. Nah dari sisi demografi dan letak geografi kan saya menjadi aneh ketika saya menjadi gubernur Jawa Barat langsung diinvestigasi dan dibuat identik dengan kepemimpinan Pak Jokowi kan. Bagi saya sih dikasih gelar apapun saya nggak ada masalah. Gelar saya kan sekarang udah 5. 1 Mulyono Jilid 2, Gubernur Kekonten, Gubernur Lambe Turah, terus kemudian Gubernur Pencitraan, kemudian ada lagi kalau saya KDM nih, gelar saya juga kan. Dulu Kang Duda Merana, kemudian setelah Kang Duda Merana menjadi Kang Duda Menyala. Saya bilang sebentar lagi tunggu saya akan menjadi KDM yang ketiga, Kang Duda Merajalela. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya bagi mereka yang tinggal di Purwakarta, bagi mereka yang pernah dipimpin oleh saya, apa yang saya lakukan hari ini tuh nggak ada beda dengan dulu. Cuman dulu saya memiliki keterbatasan ruang untuk mengekspresikan seluruh apa yang digiatkan ini. Mana ada dulu misalnya televisi menyorotkan kameranya ke Purwakarta. Mana ada layar-layar media digital waktu itu mengamplifikasi terhadap apa yang ada di Purwakarta. Kemudian kalaupun saya melakukan kan biayanya mahal dan tidak mungkin kantong Deddy Mulyadi yang di Purwakarta bisa melakukan itu. Dan tidak ada juga kelompok-kelompok pengusaha besar yang bisa mengendos saya pada saat itu kan gitu loh. Nah tetapi kan pada saat itu saya sebenarnya banyak mendokumentasikan apa yang saya lakukan dan saya simpan. Nah seluruh dokumentasi yang dilakukan simpan itu ternyata mulai mendapat respon publik pada saat saya berhenti menjadi bupati. Pada saat saya tidak terpilih menjadi wakil gubernur ketika saya membuat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, asalnya kan KDM TV kan gitu, KDM Deddy Mulyadi Channel gitu kan. Nah kan orang mulai melihat sedikit mulai melihat dan kemudian seluruh penglihatan itu sangat mempengaruhi pikiran publik. Nah kenapa sih mempengaruhi pikiran publik? Karena saya dulu bermedia sosial itu tidak mau mengikuti arus. Saya tidak mau jadi follower, saya ingin menjadi transcender. Orang mau benci, mau tidak suka terhadap apa yang saya tampilkan tidak ada masalah. Tetapi saya ingin di media sosial itu ada orang yang bekerja mengedukasi publik tentang berbagai hal. Persoalan dari edukasi yang disampaikannya itu ternyata menimbulkan reaksi negatif, ketidaksukaan, dianggap kembali ke zaman batu. Bagi saya nggak ada urusan. Walaupun disuruh kembali ke zaman batu, tetap batu diperlukan. Bangun rumah harus pakai batu, masak juga ada yang pasti pakai batu. Nah ini, kemudian apa yang terjadi pada saat ini? Nah, ketika saya melihat Jawa Barat itu melihat kompleksitas problem. Pertama, penduduknya 54 juta jiwa, terbesar di Indonesia. Tetapi yang paling menarik adalah jumlah desanya paling sedikit di Pulau Jawa.
paling sedikit di antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita hanya 5.600 sekian lah. Kemudian Jawa Tengah itu 8.000-an. Dari situ kita bisa melihat jumlah kabupaten kotanya hanya 27. Ada satu kabupaten yang penduduknya 6 juta. Kayak Bogor. Artinya bahwa selama bukan kita bercerita masa lalu, tidak. Selama perjalanan ini Jawa Barat tidak menjadi epicentrum. Tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan, pembangunan, dan tidak menjadi prioritas kebijakan. Kan itu loh. Karena tidak bisa menjadi prioritas kebijakan, maka banyak ketertinggalan. Lamanya sekolahnya sedikit, pendek, angka putus sekolahnya tinggi, jumlah penduduknya banyak, angka kemiskinannya tinggi, otomatis kan jumlah penganggurannya tinggi, walaupun industrinya di sini. Kenapa itu terjadi? Karena kompleksitas problem yang tidak terkelola dan tidak terencana dengan baik dalam bentuk kebijakan. Saya ngomong misalnya begini, bagaimana kita bisa menyelesaikan problem pendidikan di Jawa Barat? Hari ini orang ribut tentang saya membuat kebijakan boleh satu kelas 50. Orang ributnya luar biasa. Nah, yang menjadi problem bukan bahwa hari ini saya membuat ruang satu kelas 50, itu akumulasi dari problem. Problemnya apa? Kenapa 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang tidak dibuat rencana kerja untuk membuat sekolah yang cukup di setiap daerah berdasarkan rasio penduduk? Sehingga tidak tertumpuk hari ini. Nah, tetapi saya tidak boleh bercerita masa lalu saja. Saya harus bercerita masa depan. Saya harus ada kebijakan yang berani revolusioner. Prinsip dasar saya hari ini adalah lebih baik satu kelas ada 50 dibanding mereka tidak sekolah. Ini gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Angka drop out-nya paling tinggi. Tetapi rasio paling tinggi juga wajar sebenarnya karena penduduknya juga paling banyak. Kan gitu loh. Tetapi kan kita tidak boleh hanya berpegang pada itu, harus ada terobosan. Maka dibuatlah terobosan pendidikan. Coba lihat di angka anggaran pendidikan saja. Buku yang saya dapat dari hasil pembahasan APBD, pengesahan DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada waktu sebelum saya memimpin. Kan ada rasio yang aneh. Rasio yang aneh begini. Daerah membutuhkan ruang kelas. Daerah membutuhkan sekolah. Tapi anggaran pendidikannya yang mencapai 12 triliun itu isinya adalah teknologi informasi 730 miliar. Bangun ruang kelasnya kurang lebih sekitar 50 miliar. Ini berlangsung pasti berpuluh-puluh tahun loh. Nah, maka saya merubah rasio itu, yang 750 saya hilangkan, saya ganti menjadi anggaran pembangunan, anggaran ruang kelas baru. Pembangunan sekolah baru. Bayangin, dulu 1 tahun hanya membangun 1 sekolah per tahun. Per kecamatan atau kabupaten? 1 SMA tambahannya. Artinya per kabupaten dong. Kalau SMA basisnya kabupaten kan gitu. Di anggaran provinsinya 1. Hah? Ini harus kita jadi. Sekarang saya langsung bikin 15. Artinya entar dulu. Artinya pada pemerintahan sebelumnya penambahan sekolah baru SMA cuma satu provinsi. Iya. Sekarang saya rubah jadi 15. Tahun depan saya pengen 50. Rasionya dulu bikin sekolah 1 kecamatan 1 SMA-nya. Pada 1 kecamatan tuh ada yang 15.000 penduduknya, ada yang 1 juta penduduknya. Nah, persoalannya adalah di mana letak ketidakadilan pendidikan, di mana letak tidak terserapnya angkatan pendidikan bersekolah. Bukan di daerah pedalaman, bukan di daerah kampung, bukan di daerah gunung, tapi di daerah perkotaan. Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Sejak berapa tahun terakhir situasi ini Anda bisa identifikasi sesuai dengan data yang Anda? Kalau saya melihat sih 5 tahun terakhir terjadi seperti itu. Nah, itu kan problem. Nah, di sisi lain ada problem lagi. Kita kekurangan fiskal, keuangan untuk menutupi berbagai problem pendidikan kayak tadi kan, layanan kesehatan. Tapi di sisi lain angka hibah kita tinggi.
yang viral itu Iya, kemudian. pernah hibah itu mencapai 3,5 triliun. Hibahnya kemana? Ya ke berbagai lembaga. Ke nama-nama yang pernah Anda umumkan itu. Iya, ke berbagai lembaga. Nah, kemudian selain itu pemerintah pinjam uang, PEN. Iya. Hal yang dilakukan juga oleh pemerintahan yang lain Iya. sebenarnya. Ya. Nah, tetapi sebenarnya pinjam itu semestinya tidak dilakukan karena uang kita masih cukup. Jangan satu sisi kita pinjam pakai tangan kanan, tapi memberi dengan lebih besar pakai tangan kiri. Kan pernah ada hibah mencapai nyentuh angka 12 triliun. Nah, ini yang saya lihat. Sehingga ketika saya memimpin ini, saya melakukan perubahan. Perubahannya apa? Pertama, anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru. Kan dulu hanya sekitar 50-an dan termasuk rehab ya. Itu sekarang kan sudah di angka hampir 600. Jalan infrastrukturnya dulu 400-an, sekarang 2,2. Target saya adalah 2,5 triliun tahun ini. Listrik yang dulu 10 miliaran sekarang menyentuh hampir angka 250 miliar. Rumah rakyat miskin yang dulu hanya puluhan miliar sekarang 100 miliar. Dari dana Yang ada. APBD sendiri. Padahal APBD-nya mengalami penurunan dari 37 menjadi 31. Karena 6 triliun itu harus menjadi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor ke daerah. Dan kita juga masih punya kewajiban untuk membayar hutang. PEN sekitar 600. BIJB kita harus bayar operasional sekitar 60. Kemudian Masjid Al-Jabar kita operasionalnya sekitar 40. Kemudian yang berikutnya adalah BPJS selama 3 tahun tidak dibayar. 334 miliar. Artinya bahwa dari sisi logika, di tengah-tengah anggaran yang mengalami turun sudah 6 triliun hilang, sudah dibagiin ke daerah, bayar hutang, BPJS dengan bayar hutang, PEN dan sejenisnya itu hampir 1 triliun, kita masih bisa membangun dengan angka yang fantastis. Loncatan, bukan peningkatan, loncat. Nah, kalau seperti itu, maka kita mengkonstruksi, andai kata belanja pembangunan itu dibuat secara terarah, maka daerah ini waktunya 7 sampai 8 tahun ke depan sebenarnya sudah bisa investasi dalam bentuk menyimpan cadangan devisa. Jadi menurut KDM itu dari pemerintahan sebelumnya itu sebenarnya alokasi anggaran itu tidak relevan gitu. Yang aturan gitu. Sentuh dulu urgensi dari apa yang terjadi di Jawa Barat, ini malah ke hibah, ke pembangunan yang notabene-nya nominalnya lebih besar gitu daripada biaya urgensi yang dibutuhkan gitu. Itu ke tidak relevannya anggaran di periode sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu, maksud Kang Deddy Mulyadi di sini. Nah, kenapa dalam konstruksi anggaran kita ini selalu habis dan tidak pernah berinvestasi? Karena logikanya adalah logika birokrat, logika politisi selalu ingin menyerap anggaran. Sampai di situ. Ini sebenarnya menarik loh. Sudah dari tak semuanya menarik kalau tentang KDM ya. Tapi saya sebagai politisi dan pernah menjadi pembuat undang-undang, ada beberapa yang bisa saya catat pada bagian ini. Yang pertama adalah Anda berani membuat sebuah garis batas demarkasi antara masa lalu dengan masa depan. Bahwa kemudian Anda mengatakan saya nggak suka loh selalu kembali ke masa lalu, lebih bagus ke depan. Itu adalah sopan santun Anda, Pak Gubernur. Tapi bagi masyarakat Anda, saya kan juga warga Jawa Barat nih, saya punya tempat di Bogor loh ya. Yes. Janji datang ke tempat saya loh. Ya, oke. Gunung. Itu kan adalah hak saya pula untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka-mereka yang pernah mendapatkan mandat untuk memimpin Jawa Barat. Di forum inilah kemudian ada istilah begini, bangsa ini jangan diperlakukan seperti Barsanji loh. Ada sesuatu termasuk kesalahan kemudian kita kumpul dan kita anggap setelah selesai Barsanji selesai semuanya. Nggak bisa seperti itu mengelola negara. Satu. Yang kedua adalah karena negara harus berwujud dalam bentuk yang nyata, maka saya bertanya, kemana BPK dan BPKP selama 5 tahun atau 10 tahun di pemerintahan, dan hingga kemudian kita harus menunggu Deddy Mulyadi untuk mendapatkan semua catatan ini? Itu yang selalu saya bicara. Saya sejak bupati ngomong, saya bilang audit BPK atau BPKP semestinya hanya tidak bersifat administratif.
temuan, tetapi seharusnya pada outcome dan benefit. Keunggulan anggaran itu bukan seberapa besar anggaran itu kemudian diserap, tetapi seberapa bermakna, memiliki outcome dan benefit bagi kepentingan publik. Nah sekarang BPK sudah mengarah gitu, tetapi di situ BPK kan punya kelemahannya. Kelemahannya apa? Lamanya audit dengan jumlah orang itu tidak sebanding dengan yang diaudit. Kan jumlah orangnya sekian orang. Kemudian lamanya audit kan 40 hari kalau nggak salah. Nah, dengan besaran anggaran yang besar sebesar itu nggak mungkin bisa mempotret seluruh isi dokumen anggaran itu. Makanya diperlukan ke depan audit itu harus didasarkan pada jumlah anggaran. Dan setelah jumlah anggaran juga lama waktu harus ditambah, tergantung besaran anggaran. Harus beda perlakuan audit terhadap anggaran yang 31 triliun harus berbeda dengan audit yang 2 triliun. Pak Gubernur, ajak kami berimajinasi lebih jauh tentang ini. Beberapa pertanyaan akan saya ajukan. Salah satunya begini. Dalam catatan Anda, meskipun Anda pernah menjadi bupati di apa itu namanya itu Purwakarta ya, tapi kan hanya kabupaten. Sekarang sebagai gubernur, pernah menjadi anggota DPR. Dari seluruh realitas yang Anda hadapi hari ini, sebenarnya kalau mau dibuat dalam sebuah angka, Jawa Barat itu mundur berapa tahun oleh pemerintahan yang tidak efektif? Ya kalau menurut saya sih pemerintahan tidak efektif itu ya bisa dikatakan mundurnya sangat jauh. Berapa tahun? Ya ketertinggalannya 20 menurut saya. Karena bisa dilihat dari data. Kan problem-problem mendasar kayak misalnya urusan sekolah SMP, SMA, kok nggak kelar? Kan kita di zaman hari ini kita yang sudah masuk ke era AI, kita masih ngomongin putus sekolah, ruang kelas, toilet di kelas, jarak tempuh. Orang lain sudah pergi kemana? Kita masih di sini. Nah, untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk segera mengeksekusi seluruh kebutuhan dasar ini dalam waktu cepat. Bahkan Kang Deddy berani gitu mengatakan bahwa Jawa Barat itu tertinggal 20 tahun lamanya gitu dari, ya gua nggak tahu ya perbandingan Kang Deddy Mulyadi itu daerah mana gitu di Indonesia. Tapi ya beliau dengan tegas mengatakan bahwa Jawa Barat sudah tertinggal 20 tahun yang lalu. Nah, jadi tolak ukurnya itu apa parameternya? Ya itu tadi yang sudah dijelaskan. Masih berkutat soal pendidikan SMP dan SMA, katanya soal toilet di dalam kelas, katanya kan. Soal efisiensi waktu, jadi nggak relevan lah gitu untuk dibahas di hari ini gitu, yang sebetulnya Jawa Barat itu udah di mana harusnya gitu kan dengan APBD yang sekian gitu mungkin menurut KDM. Gitu loh. Di Jawa Barat orang ngomong AI, tapi yang nggak punya listriknya hampir 200.000 orang. Gimana? Gitu loh. Makanya saya ingin mempercepat ini selesai dalam waktu 1 tahun. Kepemimpinan saya berarti sisa waktunya 10 bulan sampai Desember ini harus selesai. Ini target saya. Nah, apa yang selesai? Urusan sekolah kayaknya sudah mendekati selesai. SMA, ketersediaan ruang kelas. Ketersediaan ruang kelas. Kita belum bicara tentang bagaimana kurikulum untuk mengejar ketertinggalan ya. Nah, kemudian yang kedua, listrik katanya selesai. Infrastruktur jalan kayaknya 90% selesai. Kemudian pusat-pusat layanan publik, layanan kesehatan kayaknya selesai nih untuk tahap awal. Dengan anggaran yang sama? Dengan anggaran yang sama. Oh, anggarannya beda, lebih gede dulu. Dulu kan 37. Sekarang 31. Oke. Kalau begitu kita mencari tahu dong bagaimana Plus cara hutang. Anda melakukannya. Plus hutang. Hutang berapa? Hutangnya kan hampir 1 triliun. 1 triliun lebih. Wow. Berarti saya cuma kebagian alokasi ini nggak 31, cuma 30. Oke. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kalau begitu kita cari tahu dong bagaimana cara Anda melakukan berbagai katanya akan selesai. Kalau bisa sih menurut gua udah jangan diusut lagi gitu. Jadi Pak Akbar Faisal ini tertarik nih ketika ngedengar bahwa sebetulnya dananya itu ya besar di periode kepemimpinan sebelumnya gitu, yang dimana di kepemimpinan sebelumnya itu angkanya menyentuh 37, ya di era KDM itu hanya 31 gitu, dan itu belum dipotong hutang itu yang dibuat oleh kepemimpinan Jawa Barat di periode sebelum Kang Deddy Mulyadi.
gitu, yang angkanya hampir mencapai 1 triliun. Jadi alokasi yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi itu hanya 30 triliun. Dan pembangunan jauh persentasenya dengan periode sebelum pemerintahan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah, di sini Pak Akbar coba gitu untuk menggali, tapi menurut gua jangan dibahas. Pasti banyak banget komentar miring tentang Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena narasi yang pertama pasti bakal keluar, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Itu yang pasti digaungkan oleh mereka gitu. Padahal kita ini apa sih? Melakukan transparansi. Kang Deddy Mulyadi ini mencoba melakukan transparansi dengan apa yang menjadi pekerjaan dan juga mandat beliau serta amanahnya gitu. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Parameternya apa menurut Kang Deddy Mulyadi? Ya di kepemimpinan sebelumnya gitu loh gitu. Jadi ini bukan mau menjatuhkan kepemimpinan sebelumnya, tapi masyarakat juga perlu tahu gitu kan, mungkin menurut Kang Deddy Mulyadi, karena tanggung jawabnya itu sekarang itu dilimpahkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya hutang sekarang Kang Deddy Mulyadi harus memutar otak lagi nih gitu kan, buat menyelesaikan persoalan hutang. Angsuran gitu kan, angsuran udah kayak anak kosan aja. Iya gitu, benar bro gitu. Jadi ya harus survive lah gitu jadi seorang pemimpin itu. Dan gua minta kepada masyarakat, mari kita terus bersikap kritis untuk memantau gitu pergerakan pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Karena kita masyarakat besar peranannya. Sekali lagi gua bilang di sini, masyarakat adalah gitu kedaulatan tertinggi negara, dan masyarakat itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk memajukan negeri ini. Karena syarat terjadinya sebuah negara itu, syarat de facto-nya hanya ada dua. Ada tanah, itu ada lahan, dan ada rakyat gitu. Nah, di jurenya itu ya pengakuan dari negara lain gitu. Jangan itu saja sudah terjadi gitu. Jadi jangan ada penyitaan tanah rakyat oleh pemerintah, nggak boleh gitu ya. Jadi kemana-mana gue ngebahas. Baik, berikan tanggapan kalian tentang podcastnya antara Pak Akbar Faisal dan KDM ini gitu. Siapa tahu kalian memiliki pendapat lain gitu dari yang beliau berdua katakan gitu, ataupun ya kalian hanya ingin sekedar menambahkan saja. Tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Baik, terima kasih sampai hari ini, dan sampai detik ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gua nggak bisa ngebalas kebaikan kalian satu persatu, hanya bisa mendoakan kalian supaya perjalanan kalian mulus, hidup dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, mulus rahayu, berkah selamat, dan apa yang kalian cita-citakan serta tuju sedapat sesegera mungkin tercapai. Nah, gue juga minta doa yang baik-baik tentunya dari kalian ya. Mohon maaf nih kalau ada kata ataupun prakata gue yang kurang enak didengarkan telinga, kurang nyaman dirasakan oleh hati. Kembali itu keterbatasan Cepi Sparrow sebagai kapasitas manusia biasa. Gue mohon dimaafin ya teman-teman. Nah, baik, gue Cepi Al-Ghifari Al-Fadani Al-Furodani pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya Sadayana.